إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وآل بيته ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والأولياء الشهداء والصالحين ثم إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع مشايخنا وأصولهم وفرعهم وأولادهم وأزواجهم وذريتهم وأساتذتهم ومشايخهم ثم إلى جميع مشايخنا ثم إلى جميع مشايخ أبينا ثم إلى جميع أساتذتنا ثم إلى جميع موصول في كتابنا ثم إلى حضرة الشيخ محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي ثم لجميع مؤلفي كتابنا ثم لجميع أبينا وأمتنا وجدنا وجدتنا وأمنا وأماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالنا وخالتنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sebelum saya melanjutkan materi kali ini, jika nanti terdapat kesalahan atau kekeliruan baik itu dalam bentuk tulisan atau penyampaian dari saya, mohon kritik dan saran Anda atau pembenaran Anda melalui nomor 085259717000 atas nama saya sendiri Muhammad Mahfud Rosi, baik via call atau WA, atau langsung ditulis di kolom komentar YouTube channel Mahfud Rosi. Atas kritik dan saran Anda sekaligus support Anda dan pembenaran Anda, saya sampaikan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya melanjutkan materi jilid 4 bagian kedua, yaitu bab 2 fa'il, ya, yaitu fa'il, di mana fa'il ini di sini kita melanjutkan, yaitu membedakan fa'il dhamir dan fa'il dhahir yang jamak mudzakkar, yaitu berdhamir hum. Kalau sebelumnya adalah tasniyah mudzakkar, sekarang fa'il dhamir atau fa'il dhahir yang digunakan dalam jamak mudzakkar atau beberapa orang laki-laki, yaitu terhitung dari 3 ke atas itu sudah masuk jamak. 3 orang ke atas itu sudah masuk jamak. Sampai berapa? Tidak terbatas. Sebelumnya sudah kita pelajari juga bahwa fa'il ada 2, ada fa'il dhahir, ada fa'il dhamir. Ada fa'il dhahir dan fa'il dhamir, keduanya itu ada yang untuk mufrad mudzakkar, 1 orang laki-laki, ada yang untuk 2 orang laki-laki. Maka berikut ini adalah dhamir, fa'il dhahir dan fa'il dhamir yang digunakan untuk beberapa orang laki-laki, yaitu yang menunjukkan 3 orang ke atas. Jamak mudzakkar. Contoh di sini. Wa qala adh-dhalimuna. Wa qala, dan sudah berkata. Siapa? Adh-dhalimuna, beberapa orang yang zalim. Wa disebut titik, maka awal kalimatnya di sini adalah qala. Rumus utama, bedakan setiap kata antara a isim, b fi'il, c huruf. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, huruf selain kata benda dan kata kerja. Artinya isim itu adalah lafal yang maknanya itu menunjukkan kata benda, itu isim. Contoh, baitun artinya adalah rumah. Rumah itu adalah benda, bukan kata kerja.
Dengan demikian maka kita simpulkan, maka dapat kita ketahui bahwa baitun itu adalah isim. Selain mengetahui daripada ciri-ciri isimnya. Di jilid 2 sudah dijelaskan ciri-ciri isim itu ada 5. 1. Beri'rab jar. 2. Adanya tanwin pada lafal tersebut. Baik itu tanwin dhamma, tanwin kasroh, tanwin fathah. Yang ketiga, lafal itu ada alnya, isim. Yang keempat, lafalnya itu berada setelah huruf nida. Ya setelah ya ayyuha setelahnya ya ayyuha, ya ayyatuha setelahnya ya ayyatuha itu isim. Kemudian ciri yang kelima yang terakhir adalah musnad ilaih. Musnad itu seperti apa? Seperti fa'il dan mubtada. Maka fa'il pasti isim, mubtada juga pasti isim. Selain mengetahui cara ciri-ciri tersebut seperti lafal baitun, ciri isimnya adalah tanwin. Maka sudah disimpulkan sebetulnya karena arti daripada baitun itu sendiri itu adalah rumah. Kata yang menunjukkan kata benda itu adalah isim. Gitu. Selain ciri-ciri tanwin tersebut tadi baitun atau al-baitu. Al-baitu isim, ciri isimnya al. Selain ciri al ini sudah dapat kita ketahui bahwa al-baitu itu adalah isim. Apa? Menunjukkan kata benda. Apa artinya al-baitu? Rumah. Kata yang menunjukkan kata benda itu adalah isim. Fi'il, lafal tersebut menunjukkan kata kerja. Contoh di sini. Qala berkata. Berkata itu bukan sebuah kata benda, tapi sebuah pekerjaan. Menunjukkan sebuah pekerjaan. Qala telah berkata. Nah, sebagaimana pada jilid 1, maksud saya sebagaimana pada jilid 4 bagian pertama, sudah saya sampaikan bahwa jika yang Anda temui ternyata lafal tersebut itu adalah fi'il, seperti qala, fi'il menunjukkan kata kerja. Jika yang kita temui ternyata lafal tersebut adalah fi'il, maka terapkan rumus B1, B2, B3. Jika yang kita temui ternyata fi'il, maka terapkan rumus B1, B2, B3. Apa yang ada pada rumus B1 itu? Seperti sekarang, qala, isim fil huruf, fi'il, menunjukkan kata kerja. Bila fi'il, maka terapkan rumus B1, B2, 3, B3. B1, bedakan fi'il antara madhi, mudhari, amar, nahi. Jadi, jika yang kita temui ternyata itu adalah fi'il, apabila yang kita temui ternyata itu adalah fi'il, saya ulangi, maka terapkan rumus B1, B2, B3. Qala adalah fi'il, maka B1-nya membedakan madhi, mudhari, amar, nahi. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, apa fi'il nahi. Ternyata qala adalah fi'il madhi. Ikut wazan fa'alah. Qala adalah fi'il madhi. Ikut wazan fa'alah. Nanti akan diurai lebih jelas ya. Setelah ini insyaAllah. Doakan. Jadi dari rumus. Kenapa kok menjadi qala ini? Nanti akan. Nah karena qala ini adalah madhi. Maka kemudian B2. Setelah B1, B2. Mujarrodkah atau mazidkah? Ternyata qala adalah fi'il madhi mujarrod. Mabni atau mu'rab? B2 berikutnya. Mabni. Mabni apa? Mabni fathah. La. Akhirnya fi'il madhi itu dibaca fathah. La. Kemudian B2 terakhir adalah maklum atau majhul. Maklum itu pasif. Maksud saya maklum itu adalah aktif.
Maklum itu adalah aktif, majhul itu adalah pasif. Maka di sini qala adalah maklum. Apa cirinya fi'il madhi maklum itu? Huruf pertama, huruf awal itu dibaca fathah. Seperti di sini. Qa dibaca fathah. Qa. Maka madhi maklum namanya. Setelah B1, B2 selesai, maka penerapan berikutnya dan rumus B3. Jadikan susunan kata menjadi fi'il, fa'il, pelengkap. Fi'il, pelengkap, fa'il. Pelengkap fi'il, fa'il. Bila ada titik, maka menjadi titik fi'il, fa'il, pelengkap. Titik fi'il, pelengkap, fa'il. Titik pelengkap fi'il, fa'il. Itu nanti. Insya Allah akan dijabarkan ya. Nah di sini qala adalah fi'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah fa'il dhahir. Yaitu lafal adh-dhalimuna. Dan telah berkata. Karena madhi itu menunjukkan kata sudah. Menunjukkan kata kerja lampau. Baik itu tadi, barusan, kemarin, dan sebelum-sebelumnya. Artinya sudah. Menunjukkan kata lampau. Barusan, itu berarti sudah. Maka menggunakan madhi. Wa qala dan sudah berkata. Dan telah berkata. Lan wis ngucap. Siapa yang berkata? Nah, setelah fi'il ada fa'il, tapi tidak mesti setelah fi'il langsung fa'il. Tidak pasti. Setelah fi'il langsung fa'il, tidak pasti. Diketahui dari mana? Fa'il itu dibayangi oleh pertanyaan siapa atau apa. Siapa jika itu berakal, apa apabila itu merupakan benda atau tidak berakal. Jika setelah fi'il itu tidak dibayangi pertanyaan siapa atau apa, maka bukan fi'il. Maksudnya, jika setelah fi'il itu tidak dibayangi pertanyaan apa atau siapa, maka bukan fa'il. Akan tetapi disebut sebagai pelengkap. Makanya ada fi'il, pelengkap, fa'il. Ada yang susunan fi'il, fa'il, pelengkap. Ada yang pelengkap dulu baru fi'il, fa'il. Dan sedemikian. Nanti penjelasannya itu ya. Kembali di sini adalah wa qala adh-dhalimuna, qala adalah fi'il, fa'ilnya mana? Adh-dhalimuna. Fa'il apa namanya kalau demikian ini? Maka adh-dhalimuna ini adalah termasuk fa'il dhahir, bukan fa'il dhamir. Tertulis jelas setelah fi'il, karena tertulis jelas setelahnya fi'il. Setelah fi'il, baik itu setelah pelengkap maksudnya, artinya berada setelahnya fi'il. Baik berada setelahnya pelengkap. Itu namanya fa'il. Fa'il dhahir. Ya dasarnya wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dhahir itu. Sebelumnya sudah ada. Nanti insya Allah akan diurai kembali. Ini pada materi dulu. Praktek nanti. Kemudian contoh berikutnya adalah innalladzina amanu. Amanu adalah fa'ilnya dengan kode waw alif. Itu berdhamir hum. Fa'il yang menggunakan dhamir ini berarti pelakunya, fa'ilnya itu berada sebelumnya fi'il. Seperti di sini amanu. Amana adalah fi'il. Amanah adalah fi'il. Karena bertemu dengan waw jamak, fi'il apa? Amanah fi'il mati. Nah, karena bertemu dengan waw jamak, maka akhirnya dibaca dhammah menjadi amanu. Innalladzina amanu. Amanu ini adalah amanahnya fi'il, waw alifnya ini adalah fa'il. Berdhamir apa? Berdhamir hum. Huwa, huma, hum. Amanah, amanah, amanu. Berdhamir hum. Kembali pada mana amanu itu? Dhamir humnya kembali pada alladzina. Yaitu pelakunya berada sebelumnya fi'il. Amanah kan fi'ilnya.
Alladzina berada sebelumnya amanah. Itu yang dimaksud. Fa'il dohir itu bisa terjadi, maksudnya fa'il domir itu bisa terjadi apabila fa'ilnya berada sebelumnya fi'il. Sekali lagi, fa'il domir itu bisa terjadi apabila fa'ilnya berada sebelum fi'il. Seperti contoh di sini, amanah adalah fi'ilnya, alladzina ini adalah fa'ilnya. Maka kemudian amanu menggunakan domir, yaitu berdomir hum, yang kembalinya kepada alladzina. Jadi kemudian seperti qala di atas ya. Qala tidak boleh diberi tanda waw alif sebagai tanda fa'ilnya jamak. Al-zalimun itu kan jamak mudzakkar. Al-zalimuna adalah jamak mudzakkar. Maka fi'ilnya seperti qala itu tidak boleh diberi tanda waw alif ya. Kenapa tidak usah tanda jamak? Tidak usah diberi qalu. Wa qalu zalimuna. Tidak usah diberi demikian. Karena fa'ilnya itu adalah berupa fa'il dhahir. Sekali lagi, fi'il tidak boleh diberi tanda waw alif, tanda jamak, karena fa'ilnya fa'il dhahir. Seperti lafal adh-dhalimuna. Qalanya tidak usah wa qalu dhalimuna, tapi cukup wa qala dhalimuna. Apabila fa'il tertulis secara dhahir, baik itu fa'ilnya berupa tasniyah, seperti contoh sebelumnya sudah disampaikan, wa qala rajulani tasniyah, yang di sini jamak wa qala dhalimuna. Apabila fa'il tertulis secara dhahir, di sini adh-dhalimuna setelah fi'il dan tertulis secara dhahir, maka fi'ilnya harus sepi dari tanda tasniyah dan jamak. Jadi tidak usah menggunakan kalau itu tasniyah wa qala rajulani, tidak usah wa qala rajulani, tidak usah. Cukup qala rajulani. Adh-dhalimuna beberapa orang laki-laki yang zalim, tidak usah diberi wa qalu zalimuna, tidak usah. Jadi disepikan dari tanda tasniyah atau jamak. Fa'il dhahir, fi'ilnya itu sepi daripada tanda tasniyah atau jamak. Fa'il dhahir baik itu tasniyah atau jamak, fi'ilnya tidak usah menggunakan tanda tasniyah atau jamak. Saya ulangi lagi. Qala rajulani, sudah berkata siapa dua orang laki-laki. Dua orang. Maka fi'ilnya seperti qala ini tidak usah diberi qala, tidak usah. Cukup qala. Begitu juga yang di sini qala zalimuna wa qala zalimuna. Al-zalimuna adalah jamak mudzakkar, beberapa orang laki-laki. Maka fi'ilnya qalanya ini tidak usah diberi tanda jamak. Tidak usah wa qalu zalimuna, tidak usah. Tidak usah tanda jamak. Cukup wa qala zalimuna. Dan sernya wajaridil fi'la idza ma usnida lisnaini aw jam'in kafaza syuhada. Fi'il bebas tanda tasniyah dan jamak. Fa'il dhahir walau tasniyah dan jamak. Fi'ilnya bebas dari tanda tasniyah atau jamak, artinya tidak usah menggunakan tanda tasniyah atau jamak kalau itu fa'ilnya dhahir. Walaupun fa'il dhahirnya itu berupa tasniyah atau jamak.
Akhirnya sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan materi kali ini. Dan insya Allah akan menyusul praktek-praktek materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Ini adalah merupakan materi, bukan praktek, yaitu materi jilid 4 Amsilati. Insya Allah akan disusul nanti dengan praktek-praktek berikutnya. Atas segala kritik dan saran Anda saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Dan semoga apa yang kita ikuti bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapat barokah manfaat. Amin amin Allahumma amin. Dari saya akhirnya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.